Selamat malam Bapak dan Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom alaikum. Berkat Tuhan menyertai panjenengan semua. Kita akan merenungkan pengakuan iman rasuli bagian yang ketiga, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Kita berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kiranya zaman kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk memahami firman-Mu dengan sungguh iya dan amin. Biarlah kami bisa mengerti bahwa Engkau berkarya yang luar biasa. Di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa Bapa. Amin. Kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 383 bait pertama dan kedua. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Pertanyaannya sekarang, apakah kehadiran Yesus Kristus itu memang memenuhi apa yang dikatakan dalam Perjanjian Lama?
Kalau kita baca di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15 yang kita kenal dengan janji induk, proto Injil. Jadi Injil yang pertama, Injil yang mula-mula itu, di situ dikatakan bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular, dan kepala ular atau ular itu akan mematuk tumitnya. Jadi jelas bahwa di situ dikatakan keturunan perempuan. Kata perempuan itu memang bisa dikatakan perawan, anak dara, atau memang mungkin sudah tidak, artinya sudah berkeluarga. Tapi tekanan kepada keturunan perempuan itu adalah pada status masih dara, masih perawan. Nah, itu diperjelas di dalam kitab Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sekali lagi, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Apa tandanya itu? Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi jelas di situ seorang perempuan muda. Perempuan muda itu diartikan dengan dara, perawan, gadis. Kalau dalam bahasa Yunaninya itu parthenos. Jadi itu memang masih gadis, Mas. Jadi sejak awal memang Allah merencanakan itu. Artinya apa? Nanti kita lihat itu kita. Dalam perjalanannya Allah sudah mulai membuktikan Abraham dan Sarah ketika dia punya anak Ishak itu sudah di usia 90 tahun bagi Sarah, dan Abraham 100 tahun. Dan itu berarti secara manusiawi, secara biologis tidak mungkin Sarah punya anak karena sudah menopause. Tetapi oleh kuasa Tuhan itu ada. Demikian juga Zakaria dan Elisabet, hal yang sama ketika mengandung Yohanes Pembaptis sebagai pionir, forerunner lahirnya Yesus. Nah, kehadiran Yesus itu juga statusnya sama dengan kehadiran Ishak, seorang perawan dalam diri Maria. Nah, itu bisa kita lihat saudara yang dikasihi Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 31. Kita lihat di situ. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Di dalam ayat itu, kalau di dalam itu kata malaikat itu kepada Maria, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung. Status Maria pada waktu itu masih seorang perawan, seorang gadis. Jelas di situ. Juga di dalam ayat 34 kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Jadi bagaimana mungkin itu bisa terjadi, wong aku itu belum punya suami, belum bersuami, kok bisa terjadi? Jadi ada sesuatu yang bagi Maria tidak masuk akal, wong aku ini belum bersuami, belum punya bojo, kok bisa punya anak. Ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan engkau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah.
Jadi karya anak tunggal ini anak Allah karena apa? Karena oleh kuasa Roh Kudus, oleh karya Roh Kudus itu. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Jadi orang sudah menyebut mandul Zakaria, tetapi Tuhan kan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itulah saudara yang dikasih Tuhan. Jadi jelas di situ bahwa Alkitab menyatakan kepada kita apa yang terjadi dalam diri Maria itu memenuhi nubuatan dalam perjanjian lama, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Jadi kehadiran Yesus Kristus itu karena karya Roh Kudus, dan itu memenuhi syarat untuk jadi juru selamat. Karena karya Roh Kudus maka dia Allah sejati tanpa dosa. Yang lahir dari Maria berarti dia manusia sejati. Jelas di situ saudara. Nah, saudara, Elisabet mengandung Yohanes di masa tuanya. Sarah mengandung Iskak di masa tuanya. Apa artinya? Seperti kata firman Tuhan tadi, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi bagi manusia itu mustahil, tapi bagi Allah no, tidak ada yang mustahil. Sekarang kita bertanya, apakah apa yang terjadi dalam kitab suci kita ini juga disaksikan oleh dunia? Artinya, apakah fakta iman, apa yang diberitakan dalam kitab suci, apa yang kita percayai, juga sama dengan fakta sejarah, apa yang kita lihat, kita baca, kita dengar dari apa yang menjadi kesaksian orang-orang dunia ini? Paling tidak ada 3 sejarawan yang sering kali saya sebut, yakni Cornelius Tacitus, Flavius Josephus, dan Lucianus. Cornelius itu dari Romawi, Flavius Josephus itu orang Yahudi, dan Lucianus orang Yunani. Ketiganya itu menolak Yesus, tetapi dia dengan jujur mengatakan apa adanya, karena dia hidup di abad yang pertama bersamaan dengan Yesus hidup. Cornelius Tacitus mengatakan bahwa seorang laki-laki yang diperanakkan oleh seorang perawan Maria telah digantung di kayu salib. Jadi jelas di situ kesaksiannya bahwa laki-laki yang diperanakkan seorang perawan yang bernama Maria. Tekanannya di situ. Itu Cornelius Tacitus, sejarawan Romawi. Sekarang sejarawan seorang sejarawan yang dari Yahudi yang menentang Yesus yang tidak, tapi dia mengatakan jelas bahwa ada seorang laki-laki yang diperanakkan oleh seorang Parthenos, seorang perawan, yang oleh para pemuka agama kita menjadikan dia digantung, disalibkan di atas kayu, sekalipun dia telah melakukan berbagai macam mukjizat. Jadi kesaksian Yosefus jelas bahwa seorang anak laki-laki yang lahir dari seorang Parthenos, seorang perawan bernama Maria, oleh desakan para pemuka agama itu yang digantung di atas salib. Dan itulah manusia Yesus. Bagaimana dengan Lucianus? Sama. Seorang Parthenos Maria memperanakkan laki-laki bernama Yesus, dialah yang digantung di atas kayu. Jadi orang yang menolak Yesus pun mengakui bahwa Yesus adalah anak perawan dari yang bernama Maria.
baik itu orang Yunani, baik itu orang Yahudi, baik itu orang Romawi. Jadi sangat jelas bahwa ketiga sejarawan dan senator ini mengakui Yesus sebagai anak perawan Maria. Karena itu apa yang disaksikan oleh sejarawan dunia dengan apa yang disaksikan oleh kitab suci sama. Jelas itu menjadi sesuatu yang tidak bisa diragukan lagi. Karena itulah saudara yang dikasih Tuhan, apa yang dikatakan bahwa yang dikandung dari Roh Kudus dan lahir dari seorang darah Maria, ya dan amin. Baik kitab suci maupun sejarah dunia menyatakan hal yang sama. Karena itu iman kita jelas ya dan amin. Itulah berita yang menjadikan kita sukacita. Sungguh indah kabar mulia itu, hai percayalah. Baik kabar yang dibawa kitab suci maupun kabar yang dibawa secara dunia sama. Karena itu percayalah. Nah, pertanyaannya sekarang saudara, apa maknanya bagi kehidupan kita sekarang ini? Yang pertama, saya ingin mengajak saudara untuk memahami bahwa kabar yang disampaikan oleh kitab suci maupun dunia ini sama dan benar dan yakin, tidak salah. Karena itu percayalah. Percayailah apa yang dikatakan kitab suci. Ya, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetapi tetaplah percaya kepada kitab suci yang ya dan amin. Dan kita yakin bahwa di situ berita kitab suci membawa kita kepada keselamatan. Yang kedua, jelas bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Karena itu segala beban keberadaan kita bawalah kepada Tuhan. Karena jelas bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena itu segala keberadaan kita, mari kita bawa, kita ungkapkan. Karena kita yakin bahwa di hadapan Allah, di tangan Allah, di dalam kuasa Allah tidak ada yang mustahil. Bagi manusia mungkin tidak mungkin, tapi bagi Allah itu mungkin. Dan yang terakhir, Lukas 1 ayat 37, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadilah padaku perkataanmu. Karena itu kita sebagai umat Allah, jadilah kehendakmu Bapa, bukan kehendak kami. Jadilah kehendakmu atas diriku. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kami begitu luar biasa dengan anugerah juru selamat, dan Engkau memanggil kami untuk diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Jadilah kehendakmu atas kami, bukan kehendak kami ya Bapa. Ampuni kelemahan kami, dan seluruh kehidupan kami serahkan kepadamu di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan cinta kasih Allah di dalam Yesus Kristus dan penyertaan pemeliharaan Allah Bapa yang luar biasa serta tuntunan kuat kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Amin. Terima kasih saudara yang kasih Tuhan. Jangan lupa pakai masker dan jangan lupa like acara kita ini. Tuhan memberkati saudara.